Pemirsa, kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban Vina oleh geng motor di Cirebon tahun 2016 lalu kembali ramai diperbincangkan. 3 DPO tersangka kasus pembunuhan Vina yang dikabarkan warga Banjarwangunan, Kecamatan Wundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat juga masih misteri. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban Vina oleh geng motor di Cirebon yang terjadi 8 tahun lalu kembali ramai menjadi perbincangan di media sosial. Dari 11 tersangka, 3 tersangka pembunuhan masih menjadi buronan polisi sejak 8 tahun lalu. Sementara itu makam Vina di Cirebon, Jawa Barat ramai didatangi warga yang berziarah. Polda Jawa Barat sendiri telah menetapkan 3 tersangka bernama Peggy alias Perong, Andi, dan Dani sebagai daftar pencarian orang. Diduga ketiganya merupakan warga Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Namun pemerintah desa Banjarwangunan masih belum dapat memastikan ketiga tersangka merupakan warga Banjarwangunan. Selain itu saat ini pihak desa juga belum menerima surat resmi dari kepolisian terkait status DPO 3 warganya. Di samping alamatnya juga desa Banjarwangunan, nggak ada RT RW-nya. Tetapi saya akan berusaha sudah merilis ke RT RW bahwasannya ada rilisan dari Polda, ada ini ya ke warga Banjarwangunan. Dan ada ciri-cirinya dan saya sudah sebarkan ke RT RW. Ya, salah satu untuk supaya bisa keungkap saya udah ke RT RW itu. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina oleh 11 orang dari geng motor terjadi di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Kasus ini kini kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dan menjadi perbincangan publik. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Keluarga Vina, korban pembunuhan yang dilakukan geng motor di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun lalu, meminta kepada polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pihak keluarga meminta ketiga pelaku yang masih buron segera ditangkap. Yang pertama sebelah kiri saya adalah siapa namanya? Keluarga Vina, korban pembunuhan yang dilakukan geng motor di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun lalu, meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut karena sudah 8 tahun tanpa kejelasan. Didampingi pengacara keluarga Hotman Paris Hutapea, keluarga meminta agar Polda Jawa Barat memanggil keluarga dari 3 tersangka yang masih dalam pencarian orang atau DPO agar dapat diketahui keberadaan para pelaku yang saat ini masih berkeliaran. Sebelumnya Vina dan kekasihnya Eki tewas akibat dikeroyok anggota geng motor di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Nantinya image-nya jelek. Saya bilang saya tidak menjelekkan, saya bicara jujur. Memang 8 tahun sampai 8 tahun sekarang 3 ini kemana? Kabarnya seperti apa? Untuk mengungkap 3 pelaku ini. Ya, kelihatan jelas bahwa pelakunya 11 orang. Kelihatan jelas 8 pelaku itu mengakui keterlibatan 3 DPO ini. Tapi kemudian mereka membantahnya sesudah mau limpah kasus ke kejaksaan. Berarti ada pengaruh seseorang. Pemirsa, 1 unit sepeda motor terbakar saat mengisi bahan bakar di SPBU Sukowidi, Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, besarnya api yang membakar motor sempat membuat panik petugas SPBU dan warga. Pemilik motor langsung kabur setelah kendaraannya terbakar. Video amatir warga merekam kepanikan petugas dan warga saat sebuah sepeda motor terbakar di SPBU Sukowidi, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Kamis siang. Mengetahui api membesar, petugas langsung berupaya memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran ringan, APAR, yang tersedia di SPBU. Petugas kesulitan memadamkan api yang terus membesar dan merembet karena minyak dalam tangki mengalir keluar tak jauh dari pompa BBM SPBU. Warga khawatir jika kebakaran tak segera tertangani akan merembet dan membakar mesin pompa SPBU. Belum diketahui pasti apa yang menjadi penyebab terbakarnya sepeda motor ini. Dari keterangan petugas SPBU, pemilik sepeda motor tersebut sudah 2 kali mengisi BBM di SPBU. Setelah 2 kali melakukan pengisian,
kendaraan ini tiba-tiba saja terbakar saat akan keluar dari SPBU dan pemilik kendaraan kabur meninggalkan kendaraannya yang hangus terbakar. Awal mulanya tadi karena dia pengangsu mas, jadi dia sudah ngisi kedua kalinya, sama pihak operator kami sudah dilarang tapi dia tetap maksa, akhirnya sama pihak operator kita diisi. Setelah diisi dia muter balik ke sini, lari, setelah itu pedangnya dibuang kebakaran mas. Dan orangnya sekarang sudah lari, nggak tahu kemana mas. Oh, nggak ada orangnya Itu sepeda motor apa mas yang terbakar? Jenis standar mas. Api berhasil dipadamkan setelah unit pemadam kebakaran Banyuwangi Kota tiba di lokasi untuk memadamkan api. Peristiwa terbakarnya sepeda motor di SPBU ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah makan berlantai 2 dan 1 rumah warga di Jalan Lodan, Pademangan, Jakarta Utara hangus terbakar. Api diketahui berawal dari korsleting listrik di lantai 2 rumah makan dan merambat ke rumah warga. Sejumlah warga panik dan berusaha memadamkan api yang membakar sebuah rumah makan berlantai 2 di Jalan Lodan Raya Pademangan, Jakarta Utara. Besarnya kobaran api mengakibatkan sebuah rumah yang berada di samping rumah makan juga ikut terbakar. Diketahui api pertama kali muncul akibat korsleting listrik di lantai 2 rumah makan lalu merambat ke ruang lain. Kayaknya orang bengkel yang ngasih tahu api apa itu di atas. Nah saya baru lari ke atas, api udah gede. Berarti itu bukan dari wartegnya? Dari warteg kayaknya. Oh, berarti dari bangun atasnya. Dari bangun atas. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara ini korsleting listrik ya. Nah nanti untuk lebih lanjutnya mungkin kita cari lagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kebakaran, akses pintu masuk menuju Pelabuhan Sunda Kelapa sempat ditutup hingga mengakibatkan kemacetan panjang dan kasusnya ditangani Polsek Pademangan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, sebuah ruko 2 pintu di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ludes dilalap si jago merah. Kebakaran diduga karena salah satu penghuni ruko membiarkan kompor menyala saat meninggalkan rumah. Jalan Smekto Darat. Kebakaran menghanguskan ruko 2 pintu di Jalan Samekto Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Kamis pagi. Dengan cepat, kobaran api melahap seluruh bangunan ruko. Asap hitam pun membumbung tinggi dari ruko yang terbakar. Ruko semi permanen berbahan utama kayu tersebut dihuni 2 keluarga secara sewa. Satu ruko dijadikan tempat usaha pakaian bekas oleh keluarga Nuraida dan satu lainnya sebagai tempat tinggal oleh keluarga Suyatmi. Korban kebakaran mengaku pertama kali melihat kepulan asap dari dapur tetangganya yang diketahui sedang tidak ada di rumah. Apa aja dari rumah sebelah itu? Bukan api, asap aja yang datang dari rumah saya itu. Jelang sebentar saya lihat ke sebelah, itu api baru merambat ke atas kompor. Tapi kalau kompornya meledak saya nggak percaya, masalahnya itu nggak langsung habis. Itu posisinya api itu muncul dari dapur apa? Dari dapur. Puluhan petugas pemadam kebakaran dengan 3 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Perlu waktu sekitar 30 menit untuk memadamkan api. Pihak damkar masih melakukan investigasi untuk memastikan asal mula api. Maka kita segera menggerakkan tim kita dari Mako sekitar 2 unit untuk penyemprot dan 1 unit untuk suplai air. Satu bangunan 2 pintu. Nah, satu bangunan 2 pintu, satu untuk jual kain, satunya rumah biasa. Nah, karena kita belum bisa memastikan sumber api, nanti kita akan menjawab, tim investigasi akan melihatnya, menentukannya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Petugas masih mendata kerugian korban yang saat kejadian tidak sempat menyelamatkan harta bendanya. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan.